Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi matriks. Nah, pada materi matriks ini dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada kemampuan pemecahan masalah. Jadi, Ibu harap anak-anak dapat mengikuti serta memahami pembelajaran dengan baik. Matriks. Nah, matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen. Biasanya, bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Adapun ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya, matriks A M kali N, di mana M merupakan banyaknya baris pada matriks A dan N merupakan banyaknya kolom dari matriks A. Selanjutnya adalah simbol matriks menggunakan huruf kapital. Contohnya, matriks A dan matriks B. Selanjutnya adalah bentuk umum pada matriks. Yang dapat kita lihat selanjutnya adalah matriks A 4 dikali 3, di mana A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J, K, L. A di sini adalah matriks A, kemudian 4 dikali 3 adalah 4 ini merupakan banyaknya baris pada matriks A, dan 3 ini merupakan banyaknya kolom pada matriks A. Yang dikatakan baris pertama adalah ABC, ini merupakan baris pertama, kemudian DEF merupakan baris kedua, GHI merupakan baris ketiga, JKL merupakan baris keempat. Selanjutnya, ADGJ ini merupakan kolom pertama, BEHK merupakan kolom kedua, CFIL merupakan kolom ketiga. Selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Nah, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, matriks A sama dengan 2, 1, 3, dan matriks B sama dengan 2, 0. Jadi, matriks baris adalah berapapun banyak kolomnya, asalkan ia hanya memiliki satu baris seperti contoh pada matriks A berikut. Ini merupakan contoh dari matriks baris. Selanjutnya adalah matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Berapapun jumlah barisnya, asalkan ia hanya terdiri satu kolom, seperti yang dapat kita lihat pada contoh matriks A dan pada matriks B berikut. Selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks yang hanya memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Dapat kita lihat pada contoh matriks A, ia memiliki baris 3 dan kolom 2. Di sini terdapat jumlah baris dan kolom berbeda, asalkan ia memiliki bentuk persegi panjang, ya. Selanjutnya adalah matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Seperti pada kita lihat pada matriks A, ia memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, ya. Selanjutnya adalah jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama adalah matriks 0. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya dapat kita lihat pada berikut. Berapapun jumlah barisnya dan berapapun jumlah kolomnya, asalkan ia bernilai 0, maka ini disebut dengan matriks 0, ya. Matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Dapat kita lihat diagonal utamanya bernilai 1, ya, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Kita lanjut ke matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Nah, dapat kita lihat pada contoh matriks berikut. Diagonal utamanya tidak semua 0, akan tetapi elemen lainnya bernilai 0, ya. Selanjutnya adalah matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semua 0. Dapat kita lihat pada diagonal utama atasnya, maka
semuanya elemennya bernilai 0. Kita lihat juga pada diagonal utamanya yang di bawah, kita lihat elemen lainnya juga bernilai 0 ya. Selanjutnya adalah transpose matriks. Nah, pengertian dari transpose matriks adalah perubahan letak elemen matriks, di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya. Selanjutnya, simbol transpose matriks menggunakan huruf T kapital atau T kecil. Contohnya yang dapat kita lihat, matriks A transpose dan B transpose. Dapat kita lihat contohnya di sini, matriks A sama dengan 3, 1, 2, 5, 4, dan 6. Selanjutnya akan kita ubah menjadi A transpose ya. Bagaimana caranya? Caranya, kolom kita jadikan sebagai baris ataupun baris kita jadikan sebagai kolom. Sekarang kita akan menjadikan kolom pertama ini 3, 2, 4 menjadi baris pertama, yaitu 3, 2, 4. Selanjutnya, pada kolom kedua, 1, 5, 6 akan kita jadikan baris kedua, yaitu 1, 5, dan 6. Nah, selanjutnya adalah operasi matriks. Nah, yang pertama kali ada penjumlahan matriks. Nah, pada penjumlahan matriks ini, teman-teman silahkan jumlahkan elemen yang seletak ya. Elemen yang seletak, contohnya, ini kita misalkan adalah matriks A, dan ini kita misalkan adalah matriks B. Silahkan kita hanya tinggal menjumlahkan elemen yang seletak. Contohnya, 1 dengan 2, 3 ditambah dengan 6, 9 ditambah dengan 3, selanjutnya 0 ditambah min 5, 5 ditambah 1, 7 ditambah 4, 4 ditambah 3, 3 ditambah 5, 2 ditambah 4. Nah, ini merupakan hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Selanjutnya adalah pengurangan matriks. Nah, kita hanya tinggal mengurangkan elemen yang seletak, sama seperti cara pada penjumlahan matriks. Hanya saja, ini kita hanya tinggal mengurangkannya saja, ya. Selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Contohnya, jika matriks A sama dengan min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1. Tentukan matriks 3A. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya, kita kalikan 3 dengan matriks A, yaitu min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1. Yaitu kita kalikan 3 dikali min 5, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 0, 3 dikali min 2, dan 3 dikali 1. Kemudian hasilnya adalah min 15, 6, 9, 0, min 6, dan 3. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, misal diketahui matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi, ditulis AMN dikali BN kali P. Sama dengan matriks A M kali P. Kita lihat contohnya. Contohnya, jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, dan 0, dan B min 1, 2, 1, 3, 2, 4, dan C sama dengan A kali B. Tentukan matriks C. Nah, langkah pertama kali, kita harus mengalihkan antara matriks A dan matriks B. Pertama-tama, kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Ya, kita kalikan 1 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali 3. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 2. Nah, seperti ini ya.
Selanjutnya adalah 1 ditambah 1, seperti ini. Kita tambahkan dengan 2 dikali 4. Nah, seperti ini. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya akan mendapat hasil 5, 6, 9, 9, 14, 19, min 1, 2, dan 1. Ya. Selanjutnya ini merupakan contoh soal pada matriks ya. Diketahui matriks A sama dengan min 1, 0, 3, 8, dan B sama dengan 0, 9, 6, min 7. Jika A dikurang B sama dengan C, maka matriks transpos adalah. Nah, di sini sudah ada jawabannya langsung. Silahkan kita pelajari sama-sama ya pada kolom komentar. Nah, ini juga merupakan contoh kedua pada matriks. Kita dapat mendiskusikannya pada kolom komentar ya. Ini juga terdapat contoh soal matriks juga. Kita dapat mendiskusikannya di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah soal matriks pada kemampuan pemecahan masalah. Nah, soalnya adalah sebuah pabrik tekstil hendak menyusun kabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan. Terdapat 3 jenis mesin, yaitu mesin A, mesin B, dan mesin C, dengan harga perolehan berturut-turut adalah 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Sehingga penyusutan pada tahun pertama untuk mesin A adalah 2.500.000, mesin B adalah 6.500.000, dan mesin C adalah 4.800.000. Dengan menggunakan matriks, tentukanlah harga baku dari masing-masing mesin tersebut. Nah, langkah yang harus kita cari, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, kita ketahui jenis aktivanya adalah mesin A, mesin B, dan mesin C. Kemudian, harga pemerolehannya adalah mesin A 25 juta, mesin B 65 juta, dan mesin C adalah 48 juta. Setelah itu, kita lihat pada penyusutan per tahunnya. Yang pertama pada mesin A adalah 2.500.000, pada mesin B adalah 6.500.000, dan pada mesin C adalah 44.800.000. Yang ditanyakan adalah harga bakunya. Nah, yang ditanya adalah, dengan menggunakan matriks, tentukanlah harga baku dari masing-masing mesin tersebut. Penyelesaiannya, kita misalkan harga perolehan mesin matriks A sama dengan, kita masukkan harga pemerolehannya 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Kemudian kita masukkan lagi penyusutan tahun pertama merupakan matriks. Nah, kita buat nih 2.500.000, 6.500.000, dan 4.800.000 ya. Selanjutnya, untuk mencari harga baku pada tabel tersebut, kita hanya tinggal mengurangkannya ya dengan pengurangan matriks tadi. Matriks A dikurang matriks B sama dengan, berarti tadi 25 juta dikurangkan dengan 2.500.000, kemudian 65 juta kita kurangkan dengan 6.500.000, kemudian 48 juta kita kurangkan dengan 4.800.000, sehingga hasilnya adalah 22.500.000, 58.500.000, dan 43.200.000. Sehingga dapat disimpulkan harga baku mesin A adalah 22.500.000, harga baku mesin B adalah 58.500.000, dan harga mesin baku C adalah 48.200.000. Nah, telah selesai pembelajaran matriks pada kali ini. Untuk contoh soal dan pembahasan pada materi matriks, jika anak-anak belum paham, silahkan kita diskusikan pada kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.